Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimia, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang subjek nano scale material synthesis and application. Jadi subjeknya atau mata kuliahnya sekarang adalah nanomaterial sintesis dan aplikasinya. Kebetulan kita akan membahas tentang extended assignment, yaitu pengganti UAS yang dikerjakan 24 jam. Tapi kita akan membahas kali ini mungkin kurang lebih hanya 30 menit. Oke, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Anda diperintahkan untuk mengerjakan sebuah proyek penelitian untuk perusahaan kecil. Perusahaan ini merencanakan untuk memproduksi TiO2 amorphous yang uniform berbentuk powder atau serbuk dengan particle size antara 10 sampai 20 nanometer. Oke. Sekarang nomor 1A, propose and justify suitable synthesis method for TiO2 nanoparticle. Nah, berarti kita harus ajukan dan buktikan atau benarkan sintesis yang benar untuk TiO2 yang disyaratkan oleh perusahaan kecil tersebut. Oke. Jadi di sini di sebelah kanan jawabannya ada datanya. Tadi requirement atau persyaratannya adalah uniform size. Terus uniform size, terus amorphous, bentuk powder, range 10 sampai 2 nanometer. Itu persyaratannya. Nah, oleh karena itu di sini ada suitable synthesis yang saya ajukan adalah dengan metode Sol-Gel. Dikarenakan metode Sol-Gel itu relatif tidak mahal dibanding metode lainnya, ya. Karena ini untuk company yang kecil, small company. Nah, alasan-alasan lainnya adalah pertama, Sol-Gel menggunakan temperatur yang rendah, teman-teman, untuk sintesisnya. Nah, jadi kan si perusahaan jika ingin memproduksi dalam jumlah banyak tidak membutuhkan energi yang banyak. Energi yang banyak kan berkaitan dengan nanti electrical cost, ya. Electrical cost itu cost itu harga untuk nanti dia bayar listriknya bakal rendah juga. Lalu yang kedua adalah high molecular homogeneity. Nah, jadi jika Sol-Gel itu memang sudah terkenal bahwa dia, karena metode Sol-Gel merupakan yang digunakan metode Sol-Gel homogeneous, pasti dia akan homogen, teman-teman. Karena persyaratannya ingin dia uniform size. Oke. Terus yang ketiga, membentuk dispersi yang stabil pada colloid particle. Ini nomor 3. Nah, in a solvent and form a small suspension of dispersed solid particle. Nah, jadi ya ini untuk mendukung size tadi yang 10 sampai 20 nanometer dengan narrow size distribution gitu, teman-teman. Nomor keempat, gel consists of three-dimensional continuous network closest to liquid phase. Nah, jadi kan Sol-Gel itu nanti dia bakal membentuk 3D gitu per growth si nanomaterialnya gitu. Terus yang terakhir adalah sebelum terakhir, Sol-Gel itu sangat mendukung untuk reproducibility atau untuk untuk produksi gitu secara banyak. Nomor 6, Sol-Gel processing Aqueous provide extremely useful in testing titanium. Nah, Sol-Gel pun ini saya berdasarkan referensi ternyata sudah banyak digunakan dan terbukti bahwa hasilnya adalah sering amorphous gitu, teman-teman. Nah, jadi ya saya propose Sol-Gel method gitu, teman-teman. Oke. Nomor B, specify the reagent and equipment required to perform the selected synthesis. Nah, berarti kita harus menspesifikasi apa sih reagen atau bahan-bahan dan sama peralatan yang digunakan untuk penelitian. Nah, yang pertama reagen. Untuk reagennya saya mengacu pada referensi nomor 2, yaitu menggunakan tritium tetrabutoxide atau TBT, ya. Ini rumus kimianya TiO2
TO butil 4 kali sebanyak 10,98 mili. Lalu ada etil alkohol atau ETH. Lalu reagen yang ketiga adalah distill water atau air terdistilasi. Ya, jadi cuman hanya 3 reagennya. Lalu peralatannya ada beaker glass, conical flask, dropper, maritisir, seperti biasa lah untuk untuk sintesis. Gitu deh. Nah, sekarang C. Memang tidak mahal kan jika dilihat dari ini, tidak memerlukan peralatan yang advance gitu teman-teman. C. Write all expected reaction and identify the mechanism involved in the formation of the titanium nanoparticle based on the selected synthesis method. Nah, sekarang kita harus menuliskan reaksi dan mekanismenya. Nah, berarti pertama-tama menambahkan TO butil 4 dengan etanol. Memberikan given the reactivity of the alkoxide kan. Nah, berarti reaksinya itu TiO BU 4 kali di ETH menjadi, nanti akan terexchange satu gugus butoxide-nya dengan satu etoxide-nya dari etanol. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini berbentuk kompleks tetraethyl butilnya. Nah, the addition of distilled water. Nah, kan sudah si TiO-BU 4 tadi dicampurkan dengan etanol. Lalu kita campurkan dengan distilled water untuk menghidrolisis ya dan menghidrasi si kompleks ini. Nah, terjadi reaksi hidrolisis menjadi oligomer ini menjadi oligomer seperti ini. Lalu akan lanjut terhidrolisis lebih lanjut dan akan terdehidrasi menjadi hasil akhirnya kompleks titanium oxide seperti ini. Nah, TiO2. Oke. Dan nanti dikeringkan, kita dehidrasi lebih lanjut, air akan keluar bersama alkohol tadi. Itu dealcoholation atau dalam evaporator. Produk didapat TiO2. Nah, ini produk berupa powder. Nah, ini reaksinya kurang lebih. Saya akan scroll lagi jika ingin lihat. Oke, lanjut. Untuk nomor C adalah untuk D, ilustrasikan prosedur TO2 nanopartikel menggunakan flowchart ya. Jika yang sebelumnya kita menggunakan flowchart, berarti kan pertama etil alkohol direaksikan dengan TBT sekian mili. Lalu kita panaskan selama 20 menit pada suhu 80 derajat Celcius, lalu tambahkan air, lanjutkan stir selama 20 menit dan panaskan selama 80 derajat Celcius kurang lebih 1 hari sampai si powder itu terbentuk sampai kering ya. Lalu sampelnya dicatat baik masanya ataupun warna dan lain sebagainya, lalu kita karakterisasi dengan TEM dan atau XRD. Jadi untuk menghemat cost characterization berarti kita pilih nanti antara TEM atau XRD, jadi nggak usah dua-duanya. Oke. Nah, untuk bagian E, jelaskan 3 sintesis variabel yang mempengaruhi pada sifat dari TO2 nanopartikel pada reaksi yang pada metode yang dipilih. Oke. Yang pertama yang akan mempengaruhi yang jelas adalah temperatur reaksi dan temperatur atau nucleation ya. Jika kita lihat persamaan ini, delta GV artinya delta Gibbs free energy per unit volume ini untuk nucleation homogen ya. Ketika delta G akan kecil, ketika T kecil, delta G pun akan kecil, tetapi tetap spontaneous. Nah, itu yang membuat si strukturnya menjadi amorphous. Tapi jika temperatur dari nukleasi atau saat pengeringan sehingga jika pada intinya si temperatur itu mempengaruhi delta G sehingga mempengaruhi properties atau struktur dari nanopartikel tersebut. Nah, lalu yang kedua lanjut adalah konsentrasi dari prekursor baik dari TBT tetrabutil etoxide ataupun dari si etanol tadi. Teman-teman pasti itu mempengaruhi ya, karena growth atau pertumbuhan
pertumbuhan dari si nuklei itu tergantung dari precursor, sehingga mempengaruhi juga properties dari si nanopartikel. Lalu alasan yang ketiga adalah rasio air dengan titanium TBT tadi. Nah, air itu kan sudah jelas kalau kita lihat dari mekanisme reaksi, air itu sangat sekali mempengaruhi pada hidrolisis. Nah, hidrolisis rate, sedangkan hidrolisis rate itu mempengaruhi laju difusi yang menjadi batas untuk pertumbuhan si nanopartikel tersebut pada ukuran tertentu yang diinginkan, yaitu 10 sampai 20 nanometer gitu. Nah, sekarang lanjut ke bagian DF. Jelaskan karakterisasi yang penting, metode karakterisasi yang penting untuk verify, untuk verifikasi karakteristik dari TOD yang diinginkan, yang dicapai. Nah, yang pertama ya tadi disebut XAD atau TEM. Nah, XAD itu untuk apa? XAD itu untuk melihatkan struktur dan kristalinitas ya amorphous, baik amorphous ataupun kristalin dari si produk tadi, sehingga kita nanti si company-nya pengen amorphous, nah bisa ketahuan dari situ, bisa di verify. Nah, final produk harus dikarakterisasi dengan XAD untuk make sure untuk membuat pasti orientasi dari kristal, dan yang paling mudah adalah nanti kelihatan dari X-ray di fotogram. Kalau dia amorphous, dia tidak ada peak tajam, teman-teman. Nah, berarti nanti perusahaan pun dapat tahu. Tetapi kekurangan dari XAD ini yaitu pada ukuran. Dia tidak bisa melihat ukuran per satu kristalnya gitu. Nah, makanya ini tidak prioritas. Tidak prioritas. Yang prioritas adalah menjadi ini nih, TEM. TEM itu menjadi prioritas karena dia dapat melihat morfologi, komposisinya, kontaminan, sama partikel distribusi, sama partikel size distributionnya, teman-teman. Nah, jadi si perusahaan bisa menggunakan hanya TEM saja untuk menghemat dana. Nah, TEM dapat make sure atau membuat pasti si produk itu amorphous atau tidak dan uniform atau tidaknya. Nah, gitu teman-teman. Oke, di nomor 1 telah selesai. Sekarang ini referensi yang saya gunakan. Silakan jika teman-teman mau baca. Ini referensi yang saya baca di situ untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Jadi yang menarik ini IE ini hanya 2 soal tapi dikerjakan per 24 jam. Ya memang susah jika mencoba mengerjakan ini, tapi dari awal gitu teman-teman, kita harus benar-benar mengajukan sesuatu yang logis, yang bisa diterima oleh dosen gitu. Nomor 2. A local client had request for a new batch of silver nanoparticle which be used in antibiotic application. Nah, berarti ada suatu klien nih, dia request buat membuat silver atau perak nanopartikel untuk antibakteri aplikasi antibakteri. Sintesis perak nanopartikel harus hasilnya itu spherical bentuknya per atom per nanopartikelnya. Berarti kita harus tahu dia spherical, terus size-nya uniform, partikel rata-ratanya hanya 5 nanometer, berarti sangat kecil, dan mempunyai surface area yang besar. Nah, sama nomor 2A, pilih suitable bottom up approach method to synthesis the silver. Nah, bottom up itu termasuk juga soldier yang tadi ya. Nah, makanya saya di sini saya juga harus mengajukan bottom up reaction. Nah, berarti yang di sini saya ajukan yaitu menggunakan chemical reduction method, yaitu metode reduksi kimia ya. Partikel perak atau GNPS akan disintesis dengan reduksi AgNO3, garam AgNO3 menggunakan NaBH4 atau natrium borohydride, dan distabilisasi menggunakan trisodium citrat. Prosedur ini berdasarkan ini referensi nomor 1 bagian 2 di sini di bawah bisa dilihat. Chemical reduksi yang paling memungkinkan
chemical reduksi yang paling umum digunakan karena simpel ya caranya, karena mudah. Tekniknya ini dapat divariasi konsentrasinya dan lain sebagainya untuk dapat si 5 nanometer tadi. Terus dispersion feed rate of reactant in order to produce silver nanoparticle which control with particle size, bentuk dan size distributionnya gitu teman-teman. Mengacu kepada persyaratan pada di sini di soal. Jadi bisa diatur sesuai dengan persyaratan pada soal tadi. Kenapa saya pilih metode reduksi kimia gitu. Bagian B. Ilustrasikan sintesis yang dipilih, prosedurnya dengan flowchart. Oke, tuliskan reagen dan kondisinya. Oke, flowchart pertama-tama ya kita 100 ml larutan AgNO3 dan NaC6H5O7 natrium trisodium citrat tadi dengan konsentrasi kedua campurannya 0,25 milimolar campuran, tapi keduanya 0,2 milimolar ya, disiapkan lalu di stir atau diaduk selama 30 detik. Nah, ini semua kondisi pada di sini yaitu harus gelap, artinya tanpa cahaya, menghindari cahaya. Terus acclimatized environment artinya tertutup ya dari sekitar. Terus temperatur yang digunakan adalah 23 sampai dengan perubahan toleransi 2 derajat Celcius. 23 derajat Celcius dengan perubahannya 22 derajat Celcius. Lalu campurkan, setelah larutan ini dibuat, campurkan 2 ml 1 milimolar solution natrium borohidrat yang baru benar-benar disiapkan ya. Jadi jangan disiapkan lama dulu, lalu jadi siapkan, ukur volume, langsung masukkan, lalu masukkan dengan cepat ke dalam campuran ini. Oke, sudah langsung. Nah, solution si larutan tadi pasti akan berubah langsung menjadi berwarna kuning. Lalu aduk juga 60 detik. Nah, lalu akan terjadi endapan tadi gitu teman-teman. Endapan tadi bisa dikeringkan atau ya sampai kering, lalu nanti bakal bisa dipindahkan untuk karakterisasi dan selesai gitu teman-teman. Lalu bagian C, explain the step required to ensure that the silver nanoparticle have uniform size. Nah, berarti sama seperti soal sebelumnya. Jadi kita harus bagaimana untuk memastikan si silver tadi uniform size. Apa sih parameternya yang dapat mempengaruhi? Yang pertama, harus memastikan konsentrasi low concentration of solute AgNO3 ya. Berdasarkan referensi Pinto, sudah jelas dengan meningkatkan jumlah dari borohidrat atau reduktor, bukan dari si AgNO3-nya, atau menurunkan konsentrasi si Ag, akan membentuk uniform size gitu teman-teman. Nah, makanya itu harus diperhatikan, tidak boleh melebihi konsentrasi, tidak boleh terlalu besar. Pasti hasilnya pun partikel rata-ratanya akan menjadi besar gitu teman-teman. Oke. Terus polymeric monolayer adhered onto ground surface. This would hinder the diffusion of ground species from the surrounding solution to the ground surface. Ya, karena menggunakan si penstabil tadi, si natrium triacetat, yaitu sebagai untuk sebagai ground surface-nya ya. Terus yang ketiga, jumlah konsentrasi dari trisodium citrat untuk nanopartikel ya, untuk menstabilisasi pada ukuran spesifik itu, menjadi batasan, tidak terus growth atau berkembang menjadi partikel yang besar gitu teman-teman. Terus yang terakhir adalah menjaga temperatur tadi, harus 23 derajat Celcius dengan 2 derajat toleransi perubahan gitu teman-teman. Karena temperatur itu sudah dijelaskan krusial terhadap termodinamika reaksi yang melibatkan oksidasi reduksi, sehingga mempengaruhi dari uniform size atau properties dari si nanopartikel tadi. Untuk D, jelaskan karakteristik yang perlu untuk metode tersebut katanya. Oke. Untuk membuat pasti si parameter tersebut apakah tercapai atau tidak. Nah,
Saya di sini menggunakan karena di sini tidak dijelaskan ya, harus apa namanya kayak tadi small company dan lain-lain. Nah jadi saya karakterisasi sebisa mungkin, sebaik mungkin dan spesifik mungkin. Yang pertama itu dengan TEM ya teman-teman. Dengan menggunakan TEM atau transmission electron microscope, ukuran rata-rata kurang lebih 5 nanometer tadi bisa diverifikasi di sini di TEM ini gitu teman-teman. Terus TEM pun dapat tahu spherical shape secara betul-betul apa benar spherical atau malah jadi tube ataupun jadi rod dan lain sebagainya, akan terlihat jelas di sini. Uniform size juga dapat ditentukan pada grafik dari jumlah nanopartikel versus diameternya. Nanti akan terlihat distribusinya seperti Gaussian ya, grafik Gaussian. Lalu dan TEM ini lanjut ke bawah ya, dan TEM pada TEM high energy yaitu 100 kV sampai 1 MV dapat menyediakan komposisi teman-teman dari produk untuk mencegah kontaminasi, karena reaktan yang digunakan yaitu tadi digunakan NaBH4. Jadi untuk menentukan apakah ada kontaminan natrium borohidrat atau enggaknya bisa ketahuan dari si TEM tadi. Lalu yang kedua, untuk tambahan karakterisasi diantaranya yaitu karena nanopartikel kurang lebih 5 nanometer itu harus mempunyai surface area yang besar. Nah, ada metode yang digunakan yaitu metode BET atau Brunner-Emmet Talaria untuk ya jadi dia seperti gas adsorption. Nanti melalui persamaan matematika dapat kita mengetahui bahwa si permukaan tadi bakal besar apa tidak. Nah, terus yang terakhir adalah karakterisasi pada bakteria, yaitu dengan percobaan mengekspos tadi si partikel tadi dengan bakteria gitu. Kalau bakterinya mati dengan partikel tadi, berarti dengan UV support tentu pasti ya berarti sintesis tadi kita bekerja gitu teman-teman, menghasilkan. Lalu pertanyaan yang terakhir, evaluasi regulasi dan etik concern etik dan regulasi pada antibakterial aplikasi pada nanopartikel tersebut. Oke. Di sini saya masukkan 3 saja. Yang pertama yaitu ethical dulu ya. Ethical aspek untuk si nanopartikel tadi. Yang pertama dampak atau impact untuk si genetik, perubahan genetik pada bakteria. Karena jika digunakan pada antibakteria, tidak semua bakteria pasti nanti mati atau ya, dan yang tidak mati itu pasti nanti termutasi. Nah, dan tidak tahu hasilnya apakah itu bakalan buruk atau justru malah membuat si bakteri tadi resist atau tahan gitu. Makanya harus research lebih lanjut. Yang kedua, efek pada manusia, karena ukurannya 5 nanometer sangat-sangat kecil ya. Jika si antibakterial tersebut digunakan pada misalkan pada kosmetik ataupun pada bungkus makanan, jika termakan kan bakal toksik pada tubuh kita, karena Ag bagaimanapun merupakan logam transisi. Ya, terus yang ketiga adalah coba untuk menemukan green reaktan atau berbasis lingkungan ya, karena seperti biobase telah ditemukan untuk menurunkan potensi bahaya pada lingkungan dan manusia gitu teman-teman. Kayak saya dengar ada chitosannya, dengan chitosan itu bisa disintesis juga. Lalu untuk evaluasi regulasi untuk nanopartikel Ag, yang pertama untuk kegunaannya sendiri. Untuk kegunaannya ya jangan digunakan untuk obat dalam, untuk dimakan dan lain-lain. Misalkan hanya diperbolehkan untuk tekstil saja ataupun untuk untuk cat antimikroba dan lain-lain gitu teman-teman, cat rumah gitu saat ini. Lalu yang kedua adalah untuk food packaging atau food packaging itu buat make sure si nanopartikel tadi, si silver nanopartikel tadi tidak terlepas dari si bungkus tadi, food packaging tadi, sehingga mengkontaminasi si makanan tadi. Itu harus benar-benar diuji coba ya, karena sangat berbahaya dampaknya. Harus benar-benar attach strong
to the packaging. Oke, mungkin seperti itu ya dari evaluating the ethical and the regulation aspek ya dari nanopartikel seperti tadi. Ini merupakan referensi untuk nomor 2 yang saya gunakan. Silahkan baca jika ingin baca teman-teman. Nah, mungkin soalnya hanya 2, kita pembahasan hanya ternyata benar hanya 20 menit saja. Ya, setelah selesai ternyata, dan saya ini mengerjakan kurang lebih 15 jam adalah ya 15 jam saya kerjakan ini. Ya, karena jadi bukan memindahkan jurnal ya di dalamnya ini, tapi kita lebih ke mengcompare jurnal terus berdasarkan ilmu nanomaterial yang sudah didapat dari kelas dipakai di sini gitu teman-teman. Oke. Terima kasih juga untuk Universitas Teknologi Pertonas sudah mengizinkan saya untuk student exchange di sini. Saya Fadli Awaludin dari Kimia Universitas Pertanian undur diri. Jangan lupa subscribe untuk biar saya lebih semangat untuk upload video-video lainnya yang lebih bermanfaat. Oke, bye.